Halo semuanya, baik saya lanjutkan pembahasan kita untuk materi yang berikutnya, yaitu pertukaran aktiva tetap. Jadi untuk pelepasan aktiva sedikit review, ada 3 cara. Pertama adalah dengan dibuang jika barang itu sudah rusak, udah dibahas di video sebelumnya. Kedua, jika dijual berarti kita menerima uang cash, menerima uang tunai, ataupun ya dijual secara kredit. Intinya kita jual aktiva tetap kita. Dan juga sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, di video kali ini kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu pertukaran aktiva tetap. Jadi bagaimana perlakuannya jika aktiva tetap kita tukar dengan aktiva tetap lain. Misalnya kita punya mobil, kita tukar sama tanah, berarti itu tidak sejenis. Ataupun mobil kita tukar sesama mobil, berarti itu aktiva tetap sejenis. Ya, pertukaran yang sejenis. Oke, saya langsung bahas. Baik, jadi aktiva tetap bisa aja ditukar ditukar dengan aktiva lainnya dengan pertimbangan tertentu. Misalnya ya aktiva kamu sudah lama nggak dipakai, jadi daripada tidak produktif, mending kamu tukar dengan aktiva lain yang mungkin akan lebih produktif. Jadi akan lebih banyak kamu pakai. Jadi walaupun sebuah barang itu bermanfaat, tapi kalau kamu tidak punya keperluan, ya dibiarin aja ujung-ujung nggak produktif kayak gitu. Oke, nah pertukaran ini bisa ditukar barang aja ataupun bisa ditambah dengan sejumlah kas atau biasa kita sebutnya tukar tambah. Ya, jadi yang tambah ini bisa apakah kita yang nukar terus kita yang nambah atau orang yang pihak lainnya dia nukar sama kita tapi dia yang nambah. Berarti kita yang menerima sejumlah uang kayak gitu. Jadi bisa bisa dua sisi ya, bisa dua jenis. Tapi lebih banyak akan kita bahas adalah mengenai tukar tambah dan posisinya kita yang menambah kayak gitu. Oke. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah harga perolehan aktiva tetap lama kita. Ya. Jadi intinya nilai buku sih. Kayak sebelumnya kita juga hitung berapa nilai bukunya, dapatnya dari mana, yaitu harga perolehan, kemudian dikurangi dengan akumulasi sampai dengan tanggal penukaran. Oke, dapatlah nilai buku aktiva lamanya kita. Setelah itu, kita cari nih infonya, apakah kita mengetahui harga pasar aktiva lama kita. Ya, jadi selain kamu dapat nilai buku, kamu juga harus mengetahui sekarang harga pasarnya berapa sih untuk barang kamu, untuk aktiva tetap kamu. Oke, berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah harga pasar aktiva tetap yang baru. Baru di sini maksudnya adalah aktiva tetap yang akan kamu tukar. Jadi aktiva tetap lama misalnya kamu kendaraan, kamu tukar sama mesin. Nah, kamu kendaraannya harus tahu dulu nilai bukunya berapa, harga pasarnya berapa. Setelah itu kamu tukar sama mesin. Nah, mesin ini kita istilahkan sebagai aktiva tetap yang baru. Baru dalam artian aktiva tetap yang kita tukar ya. Jadi aktiva tetap yang baru akan kita tukar. Bukan aktiva tetap yang dalam kondisi benar-benar baru real dari toko atau apa, bukan. Oke. Berikutnya adalah ada gak sejumlah uang yang dikasih? Apakah kita kasih ke mereka atau mereka yang kasih ke kita? Kayak gitu. Kemudian kita jurnal. Oke. Cara perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa tahap, tapi dipahami aja. Jadi tahapan pertama adalah mencari nilai buku aktiva tetapnya kita yang lama. Ya, istilah lama itu berarti punya kita, baru itu berarti yang punya orang lain yang baru akan kita tukar. Oke, tahapan pertama kita cari nilai bukunya. Jadi perolehan dikurangi dengan akumulasi. Nah, PR-nya adalah jika akumulasi penyusutan belum diketahui, maka kita harus hitung dulu penyusutannya. Hitung sendiri, kayak gitu. Berikutnya, kita hitung untung atau rugi pertukaran aktiva tetap. Jadi kita tukar ini untung atau rugi sih. Nah, untung ruginya taunya dari mana? Yaitu harga pasar aktiva tetapnya kita dikurangi dengan nilai buku. Rumus ini sama dengan yang materi penjualan. Jadi kita menjual aktiva tetap, kita juga membandingkan antara harga pasar dengan nilai buku. Kalau harga pasar lebih tinggi, berarti kita untung. Harga pasar lebih rendah dari nilai buku, berarti kita rugi. Oke, jadi rumusnya masih sama. Harga pasar aktiva tetap lama dikurangi dengan nilai buku aktiva tetap yang lama.
Nah, setelah itu kita udah dapat nilai buku aktiva lama kita, udah dapat untung rugi pertukaran. Ketiga, kita hitung harga perolehan aktiva tetap kita yang baru. Nah, ingat ya, perolehan kan berarti semua yang kita korbankan untuk mendapatkan aktiva ini. Oke, dalam kondisi ini misalnya, saya punya satu mobil lama, kita tukar sama mobil yang baru. Oke, posisinya tukar tambah. Saya punya mobil lama, dia punya harga pasar itu 50 juta. Oke, saya tambahkan dengan uang 20 juta. Berarti total harga perolehan untuk aktiva yang baru berapa? Yaitu satu mobil sama uang 20 juta. Nah, satu mobil ini kita ambil harga pasarnya. Jadi di pasaran misalnya di harganya 50 juta tadi yang kita udah bilang. Harganya 50 juta, harga pasar sekarang. Oke, saya kasih ke orang ini plus uang 20 juta. Berarti total yang saya korbankan adalah 70 juta untuk mendapatkan mobil ini. Nah, maka dari itu di sini kita masukin harga pasar aktiva kita yang lama berapa, kemudian penambahan kas berapa. Misalnya ini 50 tadi, terus kemudian ini 20 juta. Berarti total sama dengan 70 juta. Nah, inilah perolehan kita yang baru, kayak gitu. Oke, nah di tengah-tengah ini, di sela perhitungan ini, tiba-tiba nyelip nih satu, untung atas pertukaran aktiva tetap. Jadi ini komponen tambahan khusus aktiva tetap sejenis. Jadi khusus yang aktiva tetap, pertukaran aktiva tetap sejenis, ada sedikit perbedaan perlakuan. Nanti akan kita bahas. Tapi overall, kita menghitung itu perolehan benar-benar semua biaya yang kita keluarkan. Berarti kita tukar apa yang kita korbankan apa aja, yaitu satu unit mobil sama 20 juta uang cash. Berarti total yang kita korbankan adalah 70 juta dengan asumsi mobil ini punya harga pasar 50 juta. Oke, jadi seperti itu sudah diperoleh harga perolehan aktiva tetap yang baru. Nah, kita jurnal. Jadi jurnalnya seperti ini. Kita mendebit aktiva tetap baru, misalnya peralatan. Berarti kita mendebit peralatan dengan nominal mana? Yaitu nominal yang di sini. Oke, kita pindah ke poin pertama ini. Lanjut, akumulasi penyusutan kita yang lama. Berarti ambil angka akumulasi yang kita di sini, kita pindahkan ke bawah untuk nominalnya. Nah, di sini yang kayak saya kasih tanda merah itu kita pilih salah satu. Jadi tergantung kondisi. Misalnya, kondisinya kayak tadi yang kita nambah 20 juta. Berarti kas kita berkurang 20 juta sebelah kredit. Tapi sebaliknya, kalau misalnya posisinya kita yang menerima uang, berarti kas kita yang di sebelah debit, kayak gitu. Nah, dari dari pertukaran ini, kita untung atau rugi sih? Kalau misalnya untung, kita kreditkan keuntungannya. Jadi keuntungan atas pertukaran aktiva tetap. Kalau rugi, kita debit kerugiannya. Kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Ini kalian mau singkat AT juga boleh ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, baru terakhir kita mengkreditkan aktiva kita yang lama. Kayak gitu. Oke, di sini ada sedikit note. Nah, nanti kalian baca sendiri. Saya lanjut. Jadi intinya cari nilai buku, kemudian hitung rugi atau untung, setelah itu cari perolehan untuk aktiva yang baru. Nah, ada dua jenis pertukarannya. Bisa aja pertukaran antar aktiva tetap yang tidak sejenis, kayak tadi misalnya mobil sama tanah, mobil sama mesin, ataupun yang sejenis. Jadi mobil sama mobil. Lebih spesifiknya adalah misalnya mobil pick up sama mobil pick up. Kayak gitu. Perbedaan perlakuan. Nah, pertukaran antara aktiva yang tidak sejenis, bedanya di mana sih? Jadi, untung atau rugi pertukaran aktiva tetap harus diakui dalam pertukaran ini. Kayak tadi, kita kan ada jurnal untuk, rugi untungnya nih. Kalau untung, berarti kita akui di sebelah kredit. Kalau rugi, berarti kita akui di sebelah debit akunnya. Nah, kalau untuk yang aktiva tetap tidak sejenis, keduanya diakui. Berarti kayak jurnal yang tadi. Kalau untung kita kreditkan keuntungannya, kalau rugi kita debitkan kerugiannya. Oke, ini ada contoh, saya skip sebentar. Nah, kalau yang sejenis, ya, di sini saya sudah highlight. Sejenis berarti kayak tadi pick up sama pick up, tanah sama tanah, bangunan sama bangunan, kayak gitu. Kalau rugi, kita jurnal kerugiannya. Jadi kita tetap mendebit akun kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Kalau rugi. Kalau untung, maka keuntungannya tidak boleh diakui di jurnal.
Lalu keuntungannya gimana, Pak? Apa keuntungannya benar-benar tidak boleh diakui? Ya enggak, keuntungannya kita akui. Cuman akui secara apa? Yaitu secara perhitungan. Jadi kalau kamu tukar untuk aktiva tetap yang sejenis, maka keuntungannya tidak boleh kita akui di sisi jurnal. Jadi di jurnal ini tidak boleh diakui pertukarannya. Lalu keuntungannya gimana? Kita kurangi di perhitungan harga perolehan aktiva tetap baru. Ya, jadi seperti itu. Kalau untung kita kurangi di harga perolehan aktiva tetap yang baru. Jadi di sini saya tulisnya khusus aktiva tetap sejenis. Kalau misalnya aktiva tetap yang tidak sejenis, ya nggak usah masukin komponen ini. Ya, kayak gitu. Kalau untung, kalau rugi tetap kita jurnal. Jadi sekali lagi, untuk yang tidak sejenis, keduanya kita jurnal, untung atau rugi kita jurnal. Kalau yang tidak sejenis. Kalau yang sejenis, kalau rugi kita jurnal, kalau untung kita tidak jurnal. Kalau untung kita hitungnya ke sini. Kalau untung. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya masuk ke pembahasan contoh soalnya. Selebihnya, kalau misalnya ada yang di modul, saya tidak jelaskan, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi kalau misalnya bingung bacanya, ya udah boleh kalian tanya ke saya. Oke, kita hitung di 4.9 dulu. Di sini saya ganti highlighter. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan peralatan yang lama beserta uang tunai 31 juta. Jadi dia tukarin peralatan dia yang lama plus nambah 31 juta dengan sebidang tanah. Berarti peralatan tukar dengan tanah. Harga perolehan peralatan 40 juta. Dengan akumulasi penyusutan sampai tanggal pertukaran 28 juta. Berarti kalian nggak usah hitung lagi. Tapi kalau misalnya tidak dihitungkan, ya kalian terpaksa harus hitung sendiri penyusutannya berapa. Nah, celakanya, kalau penyusutan kalian salah, otomatis soal ini ya sudah otomatis salah semuanya. Karena penyusutan kalian sudah keliru, nilai bukunya keliru, untung ruginya nanti juga pasti keliru, jurnalnya juga keliru, jadi semuanya pasti keliru. Hasilnya bias. Kayak gitu. Oke, kemudian ada pun harga pasar wajar peralatan yang lama, 19 juta. Kita coba hitung. Pertama-tama kita hitung nilai bukunya kita dulu. Berarti perolehan 40 juta di sini. Kita kurangi dengan akumulasi 28 juta. Tadi perolehan di sini. Oke, dapatlah nilai buku kita 12 juta. Nah, untung atau rugi? Kita bandingkan nilai buku dengan harga pasar. Harga pasar peralatan kita itu 19 juta. Kita masukin. Nilai buku kita ini 12 juta dari yang atas. Nah, kita kurangi. Oke, hasilnya kalau positif berarti kita untung. Harga pasar lebih tinggi dari nilai buku. Berarti kita untung 7 juta. Nah, berarti tanah ini perolehannya berapa? Jadi, berapa sih total yang kita korbankan untuk memperoleh si tanah? Yang kita korbankan yaitu peralatan yang harganya 19 juta. Harga pasarnya ya, bukan harga perolehan, tapi harga pasar. Jadi kita untuk memperoleh si tanah, kita korbankan dua hal. Pertama, peralatan yang harganya 19 juta, kemudian uang tunai yang dengan total 31 juta. Berarti total pengorbanan kita itu 50 juta. Oke, berarti harga pasar aktiva yang lama 19 juta ditambah dengan kas 31 juta. Totalnya 50 juta. Di sini saya kasih dalam kurung penerimaan kas. Kenapa? Karena misalnya ini pembayaran nih. Jadi kita yang nambahin kas. Jadi ini positif 31 juta. Misalnya in cash kita yang terima uang. Berarti di sini harus minus 31 juta. Kayak gitu ya. Tapi ya ini nggak mungkin lah minus 31 juta. Jadi perolehannya minus dong, kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ya, tapi intinya kalau misalnya penambahan yang positif, kalau misalnya penerimaan berarti di sini sifatnya mengurangi, negatif jadinya. Oke, kita catat aktiva tetap yang baru. Kita catat jurnal pertukarannya. Jadi untuk menukar, pertama-tama kita nolkan dulu aktiva tetapnya kita. Berarti peralatan kita nolkan dengan cara kita mengkreditkan peralatan kita. Oke, kita mengkreditkan peralatan, nominalnya ini 40 juta. Kemudian kita akumulasi kita nolkan, berarti kita mendebit akumulasi penyusutan peralatan kita 28 juta. Baik, dua angka ini sudah kita jurnal. Nah, untung atau rugi? Kita untung nih. Berarti untung kita jurnal di sebelah kredit. Oke, untung atas pertukaran
7 juta. Baik. Selain itu, nah, oke, berarti itu udah. Kemudian ada penambahan kas. Penambahan kas berarti kita nambah nih, berarti kas kita berkurang. Berarti kita mengkredit si kas. Kemudian kita memperoleh tanah. Berarti tanah kita debit, jurnal di sebelah debit karena tanah kita bertambah. Oke, jadi seperti itu jurnalnya. Debitnya 78 juta total, kreditnya juga 78 juta, balance. Ya, jadi jurnalnya seperti itu. Kita lanjut ke contoh 4.10. 4.10, jadi perusahaan tukarin peralatannya lagi nih sama nih. Tambah uang tunai 31 juta sama kayak di atas dengan sebidang tanah. Harga perolehannya juga sama kayak di atas, akumulasi penyusutan peralatan sama kayak di atas. Ya, ini sama semua nih angkanya. Nah, kecuali harga pasarnya. Jadi peralatan kita harga pasarnya yang sebelumnya 19 juta, kali ini hanya 3 juta. Nah, hitunglah untung atau rugi pertukaran aktiva tetap tersebut. Jadi nilai bukunya sama, perolehan 40 juta, penyusutannya 28, nilai bukunya 12. Harga pasarnya kali ini 3 juta. Berarti 3 juta, kemudian nilai bukunya itu 12 juta, dikurangi minus 9 juta. Berarti dalam pertukaran ini kita rugi 9 juta. Lanjut, kita hitung perolehan aktiva kita yang baru, berarti harga pasar aktiva lama kita yaitu 3 juta, tambah dengan penambahan atau penerimaan kas. Penambahan kas di sini adalah beserta uang tunai sebesar 31 juta. Oke. Berarti total perolehan untuk tanahnya aktiva kita yang baru yaitu tanah sebesar 34 juta. Oke. Jadi kita nolkan si peralatan. Kita kreditkan kita jurnal sebelah kredit 40 juta. Akumulasi kita debitkan. Kemudian kita mengalami rugi, berarti kita jurnal di sebelah debit. Kemudian kita menambah kas 31 juta, berarti kas kita berkurang 31 juta. Dan kita memperoleh aktiva tetap yang baru, yaitu tanah 34 juta. Oke. Jadi seperti itu, debit kreditnya seimbang. Nah, biar kalian nggak bingung deh, kenapa rugi di sebelah debit, kenapa untung di sebelah kredit? Konsepnya gini aja, kalau rugi berarti kamu punya beban kan? Jadi kalau rugi kan berarti rugi itu sebagai beban. Beban kan sifatnya merugikan, kayak maksudnya gini, beban itu sifatnya kontra dengan pendapatan. Jadi kalau pendapatan kan menambah uang kita, kalau beban mengurangi uang kita. Sama halnya dengan kerugian, kalau kerugian kan mengurangi uang kita, maka sifatnya jurnalnya sama kayak beban di sebelah debit. Kalau kredit, itu kalau untung, berarti sifatnya sama kayak pendapatan. Kayak gitu. Ini biar kalian punya satu konsep, jadi nggak yang dipatok mati, kerugian di sebelah debit, keuntungan di sebelah kredit. Jangan seperti itu. Kalian harus paham konsepnya. Jadi konsep berpikirnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Itu pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Jadi keuntungannya, contoh, nah ini pertukaran yang tidak sejenis, keuntungannya kita akui di jurnal. Oke, kita coba lihat yang pertukaran aktiva tetap sejenis. Kalau untung nggak boleh di jurnal, harus ingat. Ya, kita coba lihat nih. 4.10. Jadi perusahaan mau tukarkan mobil yang lama dengan uang tunai 31 juta. Jadi kita tukarin mobil yang lama kita sama uang kas 31 juta dengan mobil sejenis yang baru. Harga perolehan mobil yang lama itu 40 juta. Akumulasi penyusutannya sampai tanggal pertukaran 28 juta. Nah, harga pasar mobil yang lama itu 19 juta. Hitunglah untung atau rugi aktiva tetap tersebut. Harga perolehan kendaraannya 40 juta. Oke, harga perolehan ini 40 juta. Kemudian akumulasinya itu 28 juta. Nilai bukunya 12 juta. Kemudian kita hitung untung atau ruginya. Harga pasarnya berapa untuk aktiva kita yang lama? Yaitu 19 juta. Jadi hati-hati ya untuk melihat tulisannya. Harga pasar bisa harga pasar aktiva yang baru, bisa harga pasar aktiva yang lama. Oke, ini harga pasar aktiva yang lama kita 19 juta.
Nilai bukunya 12 juta, berarti kita untung 7 juta. Nah, harga pasar aktiva kita yang lama ini 19 juta, kemudian kita tambah kas 31 juta. Dan perlu diingat sekali lagi, kalau yang pertukaran aktiva tetap sejenis, kalau untung tidak boleh di jurnal. Berarti gimana Pak? Yaitu dikurangi di perolehannya si aktiva tetap yang baru. Jadi 19 juta tambah 31 kurangi 7 juta. Hasilnya adalah 43 juta. Oke? Jadi di sini kita jurnal, kita mengkredit si kendaraan yang lama 40 juta sesuai perolehannya. Kemudian akumulasi 28 juta kita debitkan. Kemudian kas yang kita bayarkan 31 juta kita kreditkan. Dan mencatat perolehan aktiva yang baru, yaitu kendaraan 43 juta. Kita cek balance gak? 71 juta, kreditnya 71 juta. Balance. Oke, di sini saya kasih note, khusus pertukaran aktiva tetap sejenis. Jika untung, maka keuntungannya langsung mengurangi perolehan aktiva yang baru. Oke, dalam hal ini 19 juta tambah 31 harusnya 50 juta. Tapi kita kurangi sama keuntungannya, sisanya adalah 43 juta, itu yang kita jurnal di sebelah debit untuk akun untuk akun aktiva tetap tersebut. Kebetulan di sini adalah kendaraan. Ini dalam kurung baru, dalam kurung lama, itu bukan akun aslinya ya. Jadi ini hanya keterangan, ini loh aktiva kita yang lama, ini loh aktiva yang baru, kayak gitu. Tapi kalau dalam prakteknya ini tidak ada kata lama, ini juga tidak ada kata baru. Cuman saya takutnya kalian bingung ya, saya munculin aja. Ini lama, ini baru. Oke, lanjut. 4.12. Oke, agak beda dikit nih kayaknya soalnya. Perusahaan memutuskan untuk menukarkan mobil yang lama dengan mobil sejenis yang baru. Dan perusahaan menerima tambahan uang 5 juta. Jadi kita yang menerima uang 5 juta, bukan bayarkan lagi. Jadi masih sama tukar tambah, tapi yang tambah bukan kita, yaitu lawan main kita. Oke, perolehan mobil yang lama itu 40 juta, akumulasi penyusutannya 10 juta, harga pasar mobil yang lama 25 juta. Oke, kita hitung untung rugi sama bikin AJP-nya. Bikin jurnal untuk mencatat pertukaran tersebut. Harga perolehannya berapa? Yaitu 40 juta. Penyusutannya itu 10 juta. Nilai bukunya 30 juta. Kemudian harga pasar aktiva yang lama adalah 25 juta. Nilai buku yang kita punya itu 30 juta. Berarti kita rugi 5 juta. Oke, lanjut. Hitung perolehannya. Nah, di sini agak beda dikit, perhatiin. Harga pasar aktiva kita yang lama adalah 25 juta. Kemudian kita menerima uang 5 juta. Menerima tambahan uang tunai 5 juta. Berarti kita sifatnya di sini, kalau penerimaan kas kan berarti di sini dalam kurung, berarti minus. Berarti kita kurangi 5 juta. Dapatlah perolehan yang baru itu 20 juta. Oke, kita jurnal. Berarti sini kendaraan kita kreditkan. Akumulasi kita debitkan. Kemudian untung ruginya, berarti rugi 5 juta, kita catat di sebelah debit, rugi. Kemudian, nah di sini kita menerima kas, berarti kita mencatat kas masuk 5 juta. Di sini, oke, kas masuknya 5 juta. Nah, perolehan aktiva yang baru yaitu kendaraan 20 juta. Oke. Jadi begitu pembahasan saya untuk yang pertukaran aktiva tetap ini. Jadi intinya kamu cari nilai buku aktiva kamu yang lama, kemudian hitung untung atau ruginya. Nah, setelah itu kita baru setelah tahu nilai buku kita berapa, untung rugi pertukaran ini berapa, dengan cara bandingin nilai buku kita yang lama sama harga pasar aktiva kita yang lama. Setelah itu baru kita cari perolehan aktiva yang baru. Oke, kalian coba pahami konsep berpikirnya, cara perhitungannya, logikanya kayak gimana. Misalnya masih ada yang bingung nih, Pak, kok kayak gini ya hitungnya? Boleh kalian tanyakan kepada saya.
selama kalian nggak nanya ya, saya asumsinya kalian ngerti. Kayak gitu. Oke, berarti untuk aktiva tetap sejenis maupun yang tidak sejenis, untuk pertukarannya selesai kita bahas. Nah, ada tambahan sedikit, ini nanti penting untuk pengerjaan latihan soal kita. Jadi, kalau di buku ada istilahnya pertukaran yang ada sifatnya komersil maupun yang tidak komersil. Tapi di sini saya ringkas aja, biar lebih gampang, pakai bahasa yang lebih sederhana. Oke, jadi berikut beberapa informasi tambahan terkait perhitungan dan berbagai kondisi tertentu. Jadi, beda kondisi bisa beda perhitungan. Misalnya tadi kan kita ketahui terus nih harga pasar aktiva kita yang lama. Gimana kalau tiba-tiba kita nggak tahu nih harga pasar aktiva kita yang lama? Berarti gimana dong cara hitung untuk rugi untung pertukaran maupun untuk perolehan aktiva kita yang baru? Oke, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika kita ketahui harga pasar aktiva yang baru aja. Atau ganti deh, saya pakai yang lebih gampang dulu deh. Kalau kayak tadi, kita hanya ketahui harga pasar aktiva yang lama. Kita nggak tahu nih, kita mau tukar sama sebidang tanah. Tanahnya punya harga pasar berapa? Kita nggak tahu. Oke, jadi kondisinya kita hanya tahu harga pasar aktiva yang lama. Maka, perolehan aktiva yang baru kita hitungnya gimana tadi? Yaitu dengan cara harga pasar aktiva lama kita plus atau kita tambahkan dengan kas yang dibayarkan atau kas yang diterima. Lanjut, kalau misalnya nih kita hanya ketahui harga pasar aktiva yang baru, nanti kalau nggak salah saya ada contoh, ada salah satu soal seperti ini. Jadi kita ketahui hanya harga pasar aktiva yang baru. Berarti cara kita cari harga pasar aktiva yang lama gimana? Yaitu dengan cara harga pasar aktiva yang baru kita kurangi sama kas yang dibayarkan atau yang diterima. Baru nanti harga pasar aktiva yang lama kita pakaikan ke perhitungannya di sini. Kayak gitu. Ya, hitungannya sama seperti biasa, cuman kalau kalian taunya harga pasar aktiva baru, maka kalian harus cari harga pasar aktiva yang lama. Baru nanti harga pasar aktiva yang lama ini kita gunakan untuk perhitungan untung atau rugi dan perolehan aktiva yang baru. Lanjut, jika diketahui keduanya, jadi harga pasar aktiva lama dan baru, maka kita pakai perhitungan yang nomor 2. Ya, tapi ya biasanya kurang lebih sama sih. Misalnya harga pasar aktiva yang baru 70 juta. Harga pasar aktiva kamu yang lama harganya 50 juta. Selisihnya 20 juta. Nah, biasanya itu dibayarkan dengan kas. Jadi, untuk mengetahui perolehan yang baru, bisa dengan cara lihat harga pasar aktiva barunya, ataupun dengan cara harga pasar aktiva lama ditambahkan dengan kas. Kayak gitu. Oke, jika tidak diketahui harga pasar aktiva lama dan baru, maka perolehan aktiva baru itu didapatkan dengan cara nilai buku aktiva yang lama. Jadi, di sini tidak ada kas yang keluar masuk, tidak ada kas yang kita terima maupun yang dibayarkan, dan juga kita nggak tahu harganya. Jadi kita cuma tukar gitu doang barangnya. Berarti ya perolehan aktif yang baru seharga nilai buku kita yang lama. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Bukan tidak ada tugas, tidak ada exercise. Nah, untuk materi ini, di modul kita ada exercise yang ke-6, yaitu latihan soal 44, 45, sama 46. Tidak perlu kalian kerjakan sekarang, jadi di pertemuan berikutnya saya akan berikan kalian waktu untuk mengerjakan 2 soal aja, 45 sama 46. Ya, pertemuan berikutnya saya kasih waktu untuk mengerjakan soal 4.5 sama 4.6. Kumpulnya kapan? Yaitu kumpulnya di pertemuan berikutnya. Ya, nanti akan saya infokan apakah kumpul sebelum pertemuan berikutnya dimulai ataupun 30 menit setelah perkuliahan berikutnya dimulai. Misalnya kuliah jam 5, ya kalian kumpulnya 5.30. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Jadi nanti saya infokan lagi sistemnya kayak gimana, tapi intinya pertemuan berikutnya kalian kerjakan 45 sama 46, kumpulnya itu di pertemuan berikutnya lagi. Jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan. Jadi tidak ada alasan, Pak kami nggak sempat kerjain, padahal sudah saya kasih waktunya. Ya. Jadi kalian sudah dikasih waktu, bisa belajar, bisa mengerjakan dengan mandiri, ya kalian kerjakanlah. Jangan nyontek-nyontek,
nyontek nggak ketahuan sih, cuman ya kalian nggak akan paham dengan apa yang kalian kerjakan. Kayak gitu. Oke, jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai dengan di sini. Tidak ada exercise untuk latihan ini untuk hari ini. Tapi nanti pertemuan berikutnya kalian diminta mengerjakan exercise ke-6, yaitu soal 45 sama 46. Pak, boleh kerjain yang 44 juga nggak? Kalau mau kerjain ya boleh. Nanti akan saya bahas juga, tapi untuk penilaian, untuk dikumpulkan ke Google Classroom, cukup yang 45 sama 46. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga videonya bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di latihan yang akan kita bahas nantinya. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.